Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 perampok uang honor pegawai Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat di Palembang diringkus polisi. Ratusan motor terjaring polisi dalam operasi Zebra Musi 2023 selama 14 hari di Ogan Komering, Ulu Timur. Mengatasi kenaikan harga beras, Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat di Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Raya. Lahan di Kabupaten Ogan Ilir masih terbakar. Pemadaman melalui jalur darat dan udara dengan 1 helikopter pembom air agar api tidak semakin meluas mendekati permukiman. Kencangnya angin sempat menghambat pemadaman. Kebakaran lahan di Ogan Ilir hingga kini belum dapat dipadamkan. Api bahkan muncul di tepi jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Satuan Tugas Kebakaran Lahan Ogan Ilir diterjunkan untuk melakukan pemadaman agar api tidak semakin membesar. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat dan udara dengan 1 helikopter pembom air agar api tidak semakin meluas mendekati permukiman. Kencangnya angin sempat menghambat pemadaman. Masyarakat peduli api yang ada di desa mereka siaga di tempat-tempat yang terdekat dengan pemukiman sehingga mencegah jangan sampai kebakaran lahan ini ke pemukiman warga. Kebakaran lahan menimbulkan kabut asap yang menyelimuti jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Pengendara yang melintas diminta berhati-hati mengingat jarak pandang sangat terbatas. Didi Ruwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Pekatnya kabut asap di Palembang mengganggu aktivitas masyarakat termasuk para atlet yang berlatih di Komplek Jakabaring Sport City. Jadwal latihan dipersingkat karena kabut asap dapat membahayakan kesehatan. Kabut asap pembakaran lahan kembali menyelimuti kota Palembang. Pekatnya kabut asap mengakibatkan jarak pandang di sejumlah ruas jalan sangat terbatas. Para pengendara harus hati-hati sambil menyalakan lampu kendaraan. Kabut asap juga mengganggu aktivitas masyarakat yang berolahraga, termasuk para atlet cabang olahraga atletik yang berlatih di Komplek Jakabaring Sport City. Jadwal latihan terpaksa dipersingkat karena dampak kabut asap merusak kesehatan. Padahal latihan ini sebagai persiapan atlet mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-15 tahun 2023 di Lahat. Jelas terganggu Bang, soalnya kan asap juga makin siang juga makin tebal kan, dan turun juga bisa ganggu pernapasan buat anak-anak yang lagi lari juga. Berarti tiap pagi kita sering di sini Bang? Iya, tiap pagi kita di sini pagi dan sore. Udah berapa lama Bang kabut ini Bang? Semenjak kita? Mungkin sekitar kurang lebih 1 mingguan ya. 1 mingguan. Kalau pas waktu makin tebal ini mungkin 3-5 hari lah. Ini agak parah gitu Bang? Iya, yang ini agak parah dari kemarin-kemarin ya. Lebih tebal gitu Bang? Iya, lebih tebal dari pagi. Terganggu dan merugikan. Tiap pagi memang kita jogging gimana Bu? Iya, setiap pagi. Tiap pagi Bu ya? Setiap pagi kami ngantar anak di sini kan anak-anak kami ini kan atlet. Atlet kan butuh udara segar, mau menghadapi porprov. Mereka kan latihan. Kemudian ini kena asap ini sangat terganggu. Kesehatan kan untuk atlet itu sangat dibutuhkan, dijaga. Bu, harapannya Bu untuk pemerintah sendiri Bu atau gimana Bu tentang kebakaran lahan? Harapannya untuk pemerintah ini kebakaran yang terakhir, menurut saya bukan kebakaran, mungkin dibakar. Kalau kebakaran itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Kalau ini mungkin dibakar karena bisa diprediksi setiap tahun kecuali corona. Setelah kita corona 2 tahun lebih itu tidak ada yang namanya asap. Kemudian corona selesai, ini mulai asap pertama kali setelah corona. Menurut saya bukan kebakaran, tapi dibakar. Jadwal para atlet yang berlatih di kawasan Jakabaring Sport City sering terganggu karena kabut asap semakin pekat. Mereka berharap kebakaran lahan dapat segera dipadamkan sehingga udara di Palembang kembali normal. Didi Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Kita beralih ke informasi bantuan beras. Perum Bulog menyalurkan bantuan beras kepada 370.000 keluarga penerima manfaat di wilayah Ogan Komering Ulu dan Ogan Komering Ulu Raya. Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan 10 kg beras. Saat harga beras melonjak karena kemarau panjang, Perum Bulog cabang Ogan Komering Ulu akan menyalurkan 370.000 ton bantuan beras kepada 370.000 kepala keluarga penerima manfaat atau KPM. Sasarannya ada 90.000 KPM di Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Komering Ulu Timur. Sisanya 280.000 penerima KPM di Ogan Komering Ulu. Penyaluran beras bantuan dari pemerintah pusat ini ditargetkan tuntas akhir bulan September 2023. Setiap penerima akan mendapatkan bantuan 10 kg beras melalui kelurahan ataupun pemerintah desa. Akan meluncurkan program bantuan beras kepada masyarakat penerima manfaat, di mana masing-masing mendapatkan 10 kg beras pada periode bulan September, Oktober, dan November selama 3 bulan. 10 kg beras itu untuk satu kakak, Pak? Ya, 10 kg untuk satu kakak. Per bulan. Ada berapa sasaran, Pak? Untuk sasaran sekitar 90.000 kakak di Oku Raya, Oku Timur, dan Oku Selatan. Untuk Oku sekitar 28.000 kakak atau 280 ton. Harapannya melalui bantuan beras ini dapat meringankan beban masyarakat saat harga beras melonjak. Di Ogan Komering Ulu, harga beras premium tembus Rp14.000 per kilogram, sedangkan beras medium dijual Rp12.000 per kilogram. Didi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Tidak kalah enak dengan pempek, ada satu lagi kuliner khas Palembang yang gurih, namanya model gandum. Makanan ini dicampur soun, daun seledri, bawang goreng, mentimun, dan kuah kaldu daging sapi. Selain terkenal dengan pempek, ada kuliner lain khas Palembang yang tidak kalah enak, namanya model gandum, berbahan gandum dicampur kuah kaldu sapi. Untuk mencicipi model gandum, pengunjung bisa datang ke warung Jalan Dempo Dalam. Tapi harus sabar antre ya, bahkan kadang antrean tampak sebelum warung buka pukul 9 pagi. Model gandum dicampur soun, daun seledri, bawang goreng, mentimun, dan kuah kaldu daging sapi. Rasanya dijamin gurih dan nikmat. Untuk kesan pertama saya kemari, makanan khas Palembang cukup menarik ketimbang yang pernah saya makan, model hewannya. Memang saya khusus kemari, memang ketempatan lagi di Palembang, saya selalu mampir ke sini. Rasanya gimana? Rasanya beda dengan yang di tempat yang lain mungkin yang pernah saya makan di sini. Ya cukup enak lah. Kalau harga? Harga relatif terjangkau. Kan sering lagi, tiap hari jajan makan di sini. Iya. Gimana sih rasanya? Rasanya enak, bumbunya pas kalau di lidah cecek. Kayak bandeng itu tidak amis. Oh, tidak amis ya? Rasa kayak kejel-kejel kayak itu nah. Oh gitu ya? Tidak kayak lembut, kan memang aku tipenya sukanya yang kejel-kejel. Kalau untuk kuahnya tuh? Kuahnya enak, sedap. Karena dia tuh kan masaknya dari arang. Oh gitu? Bukan dari kompor. Gitu. Ada ciri khas lah ya kayaknya ya. Pemilik warung berjualan model gandum sejak 30 tahun silam. Agar rasanya terjaga, kuah model gandum dimasak menggunakan tungku berbahan bakar arang. Kurang lebih sudah 30 tahunan. 30 tahun? Oh gitu. Ini yang dijual apa aja? Ada tewan, model ikan, sama model gandum. Apa yang bedakan model gandum dengan model biasa? Model itu model gandum ya. Model gandum kalau model ikan dia dari ikan ada tahunya pakai tahu. Oh gitu. Kalau model gandum? Pakai dari gandum. Kalau untuk kuahnya? Kuah ya kuah kaldu. Sama ya? Sama. Oh. Ini katanya masaknya dari arang. Iya. Apa yang bedakan masak menggunakan arang dengan LPG? Kalau dia pakai arang dia biasanya lebih awet panasnya. Oh gitu. Dalam sehari, pemilik kedai menjual 200 porsi model gandum, sedangkan hari Minggu atau libur jauh lebih ramai, yaitu 400 porsi model gandum terjual. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau, yaitu Rp10.000 per porsi. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.